Ya, ya, selamat malam, Selamat Bang malam, Edis. Mas Tuan. Abang Muslim, Oh ya, Muslim, sangat Muslim. silakan Bang. Saya Bang, bangga dengan begini, kemusliman saya. Gimana, Bang begini, Edis? begini Bang. Saya ini, Bang Edis, enggak, Bang Edis ini saya baru tahu ini secara langsung. Bang Edis ini non-Muslim ya? saya ini adalah seorang al-Ustadz al-Kristeni, alias Ustadz Kristen, begitu. Oh gitu, sudah berarti banyak santrinya ya, Ustaz? Wah, Anda tidak lihat tidak ada 4.600 ini, apalagi nanti agak malam. Ya, Nanti udah di jam saya 10, tunjukkan nanti udah 10.000. biar kelihatan Muslimnya saya. Oh, banyak ini santrinya. Anda tidak tahu jamaah Edis TV jumlahnya berapa? Enggak tahu, belum tahu. Makanya ini biar tahu, Bang. Ya, begini Mas Tuan. Gimana, Bang? Saya Gimana, Bang? ini kabar baik. Ya. Begini Mas Tuan. Saya ini selalu mendengar dari orang-orang Islam bahwasanya saya itu katanya pemfitnah, penghujat bahkan katanya. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak pernah nonton saya. Nah, sekarang saya memberikan tantangan kepada Anda. Oh, Ini kok langsung ditantang saya? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa ini? betul, makanya saya bilang, coba tunjuk satu fitnah saya terhadap agama Anda. Silakan, Oke, satu. silakan. Kemarin Bang Edi saya pernah mendengar begini, apa? Bahwasannya ketika kita belajar Islam itu dalam ajaran Islam yang asli, kata Bang Edis, harus bertanya kepada orang-orang sebelumnya. Karena Al-Quran mengatakan kalau mau tahu tentang Al-Quran harus belajar kepada orang-orang sebelumnya. Artinya tidak usah tanya-tanya kepada ustadz, tidak usah tanya-tanya pada kiai. Kan sekarang itu umat Islam, ya Justru itu karena menarik orang gitu. Islam tanya kiai, tanya ustadz, tanya ulama, makanya jadi sesat. Begini Bang Edis, pemahaman Anda itu sangat salah kalau menurut Kok pandangan salah? Islam. Oke, coba ada Ya, Al-Quran di situ. ya ada Bang Edis. Oke, Coba sebutkan buka aja surat Al-Qurannya. Yunus ayat 90. Yunus ayat 90. Sebentar ya, tak. Ya, Buka Bang silakan. Edis. Silakan. Yunus ayat 90. Surat Yunus. Ayat 90. Nah, Yunus. Sebentar Bang Edis. oke. Ini banyak. Karena kalau begitu Bang Edis mengatakan jangan tanya kepada ulama, ini kitabnya ulama semua ini Bang Edis. Iya, makanya orang Islam jadi tersesat gara-gara belajar sama orang-orang sesudah Al-Quran. Lah, itu sudah Bang Edis itu sudah memfitnah itu. Kok memfitnah? memfitnah itu, Astaga. Bang. Ya, oke, buka dulu. Biar nggak dibilang Oke. memfitnah. Ya, silakan. Bilakan buka dulu. Siap. Ini belum tafsirnya ya Bang Edis ya. Oke, silakan. Surat Yunus ayat Ya, soalnya 94. 94. Cong ambilkan tab-tabnya Abi Cong. Kalau kita lihat tuh ya dari poster-posternya, dari ininya, kayaknya dia ini korban daripada ya? Habib dia ini. Loh. Oh, kok Bang Edis tahu ini. Betul, karena apa? karena nanti kalau pajang foto Habib, setan tidak berani datang. Oh, enggak begitu kalau saya. Yunus ayat lebih hafal Bang Edis. 94. 94. Silakan, Bang. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu Terjemahnya bi saja, ayatillah Bang. fatuqana minal Nanti nggak ngerti khasirin. juga soalnya kalau dibaca Arabnya. Oh, ini loh Bang Edis ya. Loh, saya kan Islam Bang Edis. Saya tidak Betul, usah baca Bang. terjemahannya. Jadi Iya, saya betul. Cuman kembali begini kepada loh, Bang. teksnya. Bang, begini. Takutnya Begini, Bang. Yang nonton Bang? ini kan ada 5.600 orang. Nah, 5.600 orang ini kan dia nggak ngerti makanya Bang bahasa Edis Arab. ya. Dalam Al-Quran itu Bang ya, ada ayat itu, ada nasih, ada mansub Bang ya. Anda harus ketahui itu. Makanya kalau bukan orang Islam jangan
menerangkan tentang agama Islam. Oke, Gitu ya loh. sudah. Sekarang coba Ini ya, terangkan kepada Wa kami in pakai bahasa kunta fi Indonesia. syakkim mimma anzalnahu. Ini secara Arabnya ya. Hmm. Nanti biar ya gimana? Jangan dimatikan kameranya, Bang. Oh, enggak, Bang. Ini emang matikan kamera loh. Ayo, silakan. Sebentar Bang. Enggak saya matikan Bang. Saya mau balik kamera. Nah, ini ya, Al-Qur'an ini silakan. ya. Silakan. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, apabila kamu ada keraguan terhadap apa yang telah aku turunkan, kata Allah, ilaika, kepada engkau Muhammad, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablika. Fas'alil ladzina, maka bertanyalah kamu Muhammad terhadap orang-orang yang membaca Alkitab min qablika. Lah, maksudnya Bang Edis kan di sini kan ya. Yang harus engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Itu. Ini dalam tafsirannya Bang Edis. Itu sudah Maksud daripada jelas. ayat ini Bang Edis ya. Muhammad Ini ya, Bang saja, Edis, ya. Bang. Muhammad saja suruh tanya orang-orang Nah. yang membaca kitab sebelumnya, bukan Ini, Muhammad Bang saja Edis, suruh ya. tanya ahli kitab kok. Apalagi kalian. Bang Edis, ini ya, silakan. Anda harus paham ini Bang Edis. Maksudnya ini pada zaman Nabi Muhammad, ketika waktu itu memang ada keraguan dengan Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang masih hidup pada saat itu, bukan saat ini. Ini ayat ini bukan berlaku pada saat ini Bang Edis. Ada kata-kata sebelum tidak? Loh, min qablika ini ya, ini berlaku kepada masa itu Bang Edis. Ini saya Iya. sudah tolak ini Kepada tafsirannya sebelum begitu, atau Bang Edis. sesudah? Maksudnya Bang Edis, ayat ini berlaku terhadap di masa Nabi Muhammad, tidak berlaku pada masa saat ini Bang Edis. Iya, oke lah. Artinya Muhammad sendiri suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, betul? Bang Edis ya, ini bukan Nabi Muhammad yang harus ditanya ini. Coba dibaca Ini lagi, ya, Bang Edis. Coba Abang balik kamera dulu, Ya. terus baca lagi terjemahannya dalam bahasa. Yang membuat kalian tidak pernah ngerti Al-Quran itu, Qurannya dibaca pakai bahasa Arab. Itulah yang membuat sampai sekarang kalian nggak pernah melek. Lah di situ Coba. Bang Edis, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab Bang Edis ya? Karena kita itu umat Islam. Jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Coba Abang artikan dulu dengan arti yang paling tepat. Silakan. Ini ya Bang Edi, saya ini kan sudah terangkan barusan dari awal. Anda Dan tidak paham jikalau atau Anda tidak sok tidak paham gitu loh. Bang, Al-Quran jikalau ini, Bang kamu Edis, ya, punya ragu-ragu, suruh tanya siapa? kepada orang-orang sebelum kamu yang mana orang tersebut membaca Alkitab. Iya, bukan malah tanya ulama. Artinya Bang Edis, ayat ini Nah, terus berlaku kenapa di malah masa tanya ulama? baru-baru Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran Bang Edis. Oke, ada nggak di situ suruh tanya ulama? Nah, gini loh Bang Edis ya. Kenapa saat ini kita yang itu ditanya itu Bang dari tadi Bang? Bang Edis, Ada nggak di situ Sini suruh loh, Bang tanya Edis. kiai, Di dalam suruh tanya ayat lain ulama itu, apalagi dalam yang ayat ada di lain foto Allah itu? berfirman Itu Bang kan, Edis. Bang, coba Bang ya dengarkan Bang. Biar kita ngomongin satu-satu. Bang, biar kita Saya ngomongin menghargai satu-satu. Bang Edis ya. Saya menghargai Bang Edis sebagai saudara sebangsa ya. Jadi Saya juga tolong menghargai saya itu Abang bicara, sebagai Bang saudara Edis sebangsa. sudilah untuk mendengarkan. Iya Bang, makanya supaya kita tidak panjang-panjang Bang, saya tanya sama Abang. Menurut ayat itu, suruh tanya orang-orang sebelumnya atau suruh tanya ulama-ulama, apalagi suruh tanya yang di foto itu yang Anda pajang di dinding. Silakan. Gini Bang Edis ya, di dalam pemahaman Al-Quran jangan dipahami hanya segala secara teksnya saja, harus konteksnya. Konteks daripada Al-Quran ini Bang Edis ya, itu Nabi Muhammad disuruh bertanya pada masa itu ya, pada Iya pada masa itulah, masa pada masa itu. sekarang. Di situ tafsirannya kepada Abdullah, siapa itu? Ada seorang yang memang dia itu, tuh Bang Edis, di sini loh Bang Edis. Iya Ayat jelas pada Al-Quran masa ada itulah, yang masa berbunyi Muhammad begini, suruh Bang tanya di Edis. masa sekarang. Yang saya tanyakan Bang Edis, itu itulah mana kesempurnaan, dalilnya? keindahan Gini loh, Al-Quran. mana dalilnya suruh Iya, iya. tanya Gimana? kepada ulama, suruh tanya kepada kiai. Tuh. Oke, saya Itu tunjukkan tidak ya, saya pernah tunjukkan ya ada. dalilnya ya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Kalau Bang Edis, saya Bukan loh, menurut tunjukkan, ayat tadi, Bang menurut Edis ayat bisa tadi suruh percaya tanya nggak? siapa? Ada.
Kalau ini min qablika, sebelum diutusnya engkau Nabi Muhammad, orang yang hidup di masa itu ya. Sebelum Dan konteks diutusnya, ini, bukan ya. sebelum diutusnya. Tanya kepada orang-orang sebelumnya. Kok sebelum diutus? Itu kan sudah diutus. Kalau Ini loh. kalau sudah ada Quran berarti sudah diutus. Bang Edis, ini orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, kan ada orang-orang yang ahli kitab di zaman itu, ada kan? Maka Nabi Muhammad itu disuruh untuk bertanya gitu loh, Bang Edis. Betul, bertanya kepada mereka kan? Iya, kepada orang ahli kitab pada masa itu. Dan ayat ini berlaku. Betul. Ayat ini berlaku pada zaman itu, Bang Edis. Sekarang kenapa kalian malah tanyanya ulama Muhammad saja? Dan karena suruh itu tanya juga ahli ada perintah kitab. dari Al-Quran, Bang Edis. Ada perintah dalam Al-Quran, Bang Edis. Begini. Di mana dalilnya dalam itu Quran ada. bahwasanya orang di dalam Quran itu memang dengarkan Bang, pelan-pelan ya Bang ya. Di dalam Quran memang suruh tanya kepada orang-orang ahli zikri, orang-orang yang berilmu, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian mengklaim bahwa orang berilmu itu adalah ulamanya orang Islam? Orang-orang yang berilmu itu adalah ahli kitab. Astaga. Ya itu menurut Anda, itu kan pernyataan Anda itu tidak berdasar. Menurut kami di situ al ulama bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Oke. Coba dibacakan ayat itu. Ahla dzikri. Oke. Ucapan itu diucapkan kepada siapa? Fas'alu itu adalah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad, karena di situ menggunakan bagaimana fas'alu. mungkin? Oke, ulama itu, sebentar, jama. Pak. Ulama Sigotnya sudah ada itu belum jama. zaman Muhammad? Di zaman Muhammad siapa ulamanya Muhammad? Lah. Makanya itu konteksnya sekarang itu ketika kita kan tidak abang paham ditanya kepada itu Al-Quran malah pada saat bingung, ini. Bang. Loh, Di zaman Muhammad ada ulama nggak? Gini loh Bang Edis, di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada yang perlu ditanyakan selain kepada Nabi Muhammad. Nah iya, Muhammad Nabi saja Muhammad suruh masih nanya ada. ahli kitab. Kok malah Bang Edis ini. Muhammad suruh tanya ulama? Ulama itu adanya baru sekarang. Astaga. Bagaimana Loh, mungkin Bang di Edis. zaman Al-Quran, Quran itu dikatakan suruh tanya orang berilmu, tapi orang berilmunya nanti adanya di Indonesia. Tidak begitu Bang Edis. Al-Quran itu juga menyebut di dalam masa Bani Israel, Nabi Menurut Musa itu Anda, juga ada ulama. menurut ulama Anda, Bani Israel itu juga disebut dalam Al-Quran, Bang Edis. iya, Gitu makanya loh. suruh bertanya kepada ulama-ulama yang Tapi dimaksud bukan ahli kitab yang ahli dimaksud kitab orang-orang kayak berilmu jenengan di itu, situ Bang Edis. adalah Ya, ahli kitab, bukan ulamanya orang Iya. Islam. Ahli kitab pada masa itu, ahli kitab gimana? yang memang meyakini yang memang Injil itu masih orisinil, Bang Edis. Nggak usah pakai topi saya, Bang Edis. Ulama Gitu loh, Bang Edis. Terus satu yang ini yang perlu saya jawab gini, Bang saja. Edis. Bang Edis. Inilah yang saya bilang fitnah para ulama Islam yang sangat keji. Pada waktu itu Injil masih orisinil, tiba-tinil. Di sana Bang, karena saya poin jawab kita yang tadi kedua. sebentar Bang. Karena poin kita tadi adalah apakah saya memfitnah? Nah, kalau saya memfitnah, saya akan pegang omongan saya akan terjun dari Monas ya. Dengarkan. Nih. Dengarkan Bang. Orang-orang sebelumnya. Saya jawab ya, secara teks Al-Quran memang menyebut seperti itu, tapi Fitnah atau konteksnya tidak berarti? sesuai dengan apa yang Bukan itu disampaikan oleh pertanyaan Bang saya Bang. Edis. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ulangi lagi. Ya, Saya ulangi ya. lagi ya. Perhatikan. Jawabannya iya atau tidak? Fitnah atau tidak? Bahwa Al-Quran sendiri berkata, jika kamu memiliki keraguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ingat, Oke, Bang garis Edis, saya besar, jawab. garis tebal. Ya, Sebelummu. Pertanyaan jawab. saya, sebentar. Pertanyaan saya, fitnah atau tidak? Secara konteks tidak. Tidak fitnah. Sekarang saya tanya ke Bang Edis. Saya tidak pernah memfitnah. Iya, tidak pernah.
Lah Saya terus sekarang Anda tanya ke Bang Edis ya. tugas Anda membuktikan saya memfitnah, Bang. Ayo silakan. Tunjukkan saya Saya memfitnahnya. bertanya gimana. kepada Bang Edis. Saya Silakan. bertanya kepada Bang Edis ya. Orang-orang sebelum kamu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran ini siapa, Bang Edis? Ahli kitab. Para pembaca Injil, para pembaca Lah Taurat. iya siapa? Ya orang-orang Wahyudi dan Nasrani. Gini ya Bang Edis ya. Itu kan pada masa itu ayat ini di Quran pada masa Nabi Muhammad. Yang Allah perintah kepada Nabi Muhammad pada saat itu, siapa orang yang ahli kitab pada masa itu? Yang disuruh tanya oleh Allah, kitab oleh Nabi orang-orang Muhammad. Wahyudi dan Nasrani, para pembaca Taurat dan Injil. Sebutkan orangnya yang masih hidup, kan kalau disuruh bertanya, itu kan orangnya sezaman dan masih hidup. Di masa Nabi Di Muhammad situ itu tidak siapa disebutkan namanya, Bang. Di situ tidak disebut namanya di siapa. situlah. Loh, di Quran memang tidak disebutkan namanya siapa. Sebentar Bang Edis. Saya memang lupa kemarin Bang Edis. Kalau Ini kalau Anda di tanya sama ulama, itu namanya adalah Syekh Abdul Rahman. Supaya apa? Supaya kalian berguru kepada Syekh Abdul Rahman. Itulah bukan, tipu Bang daya Edis. ulama yang nyata. Gimana Oke, sih Anda itu ini? nanti akan saya koreksi juga itu Bang Edis. Saya yang kedua sih yang saya mau jawab, biar saudara-saudara kami sama Muslim itu juga paham. Begini Bang Edis ya, Bang Edis kan kemarin itu mengatakan begini, nggak usah belajar bahasa Arab, kenapa kok mau bahasa Arab? Kan begitu, gitu ya Bang Edis ya. Harus belajar nahwu, sorof dan Jangan lain lari sebagainya dulu gitu ya. kemana-mana, Bang. Oke, berarti poin pertama Anda gagal membuktikan saya fitnah. Yang kedua sekarang Saya tidak apa? bilang, Silakan. saya tidak pernah bilang Bang Edis itu memfitnah. Memang secara teks Al-Quran. Bang, tadi itu kan memang kita semacam ngomong, itu. Bang, tadi itu Anda mengatakan bahwa saya memfitnah. Sekarang Anda Loh. bilang tidak membuktikan. Gimana sih? Astaga. Gimana Bang Edis Memang ini? Kok nggak susah menyimak? berbicara dengan mereka. Aduh, Bang Edis ini nggak menyimak apa yang dikatakan saya. Bang, yang jawab tadi saya bilang begini loh. Tunjukkan saya memfitnah. Terus Anda bilang, ini fitnah Anda. Bahwa Anda berkata, jangan bertanya kepada ulama, tapi tanya kepada ahli kitab. Ternyata benar. Aduh, makasih Bang Gaco. Thank you Bang Gaco. Makasih Bang Bang. Edis ini gimana? Udah lama Bang Gaco nggak secara kelihatan. konteksnya Bang Edis ya, Al-Quran memang berkata sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Iya, Tapi nah sekarang konteksnya, Bang Edis, justru tidak sesuai gini. dengan apa yang Oke, dikatakan sekarang oleh Anda. justru yang memfitnah itu adalah Abang. Kenapa? Karena Abang bilang suruh bertanya kepada itu yang Abang pajang fotonya itu. Oh, bukan kepada Oke, sekarang saya tanya kepada Abang. dikri. Saya tanya, Bang. Ahli dikri di situ Oke, adalah sekarang ahli gini, Bang. ulama, yang Bang. Bang tenang dulu Bang, tenang. Yang di foto itu siapa? Sekarang saya tanya. Loh, nggak usah bertanya dengan di foto itu, Bang. Saya tidak berhubung. Itu Tidak kan ada ulama, hubungannya dengan Bang. diskusi Coba Abang ini. jujur. Itu kenapa Abang pajang fotonya di situ? Karena Abang tahu bahwa dia ulama, orang Loh, yang iya. berilmu. Betul? Iya, Bang. Nah, mana ayat Quran yang bilang bahwa dia adalah ulama berilmu? Mana ayatnya? Oh, gini Bang ya. Di kami itu sudah dijelaskan orang ciri-cirinya ulama semacam ini. Juga perintah Allah itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk ketika kita tentang ilmu Al-Qur'an itu tidak akan paham kecuali ulama. Gitu loh. Mana ayatnya? Bang. Silakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya. Bertanyalah engkau kepada ahli dzikri. Ahli dzikri yang dimaksud di situ, Bang, adalah ahlul ilmi, yaitu ulama. Ahlul Oke. ilmi itu adalah ulama. Bagaimana mungkin? Apakah ayat itu merujuk kepada ulama-ulama yang Abang pajang fotonya itu? Loh, Bang. Al-ulama yang dimaksud di situ ditafsiri oleh Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama yang menjadi pewaris Nabi. Iya, Siapakah ciri makanya saya bilang bagaimana mungkin Muhammad bertanya sama alim ulama. Loh, Ini kan sampean lucu itu gimana? jadinya Bang, bertentangan dengan Bukan, surat Bang. Yunus ayat 94 makanya tadi. kalau tidak bisa mengartikan Al-Quran, jangan mengartikan, Oke, Bang. sekarang kita ambil contohnya. Contoh fitnah nyata para ulama. Mereka berkata, kalau mau paham Quran harus belajar nahu, sorof, mantik, balagoh, bayat dan seterusnya. Betul? Ini cocok ini. Betul atau Ya, tidak? ini yang akan aku jawab ini, Bang. Bang, coba disimak lagi. Mereka berkata, kalau mau paham Quran, belajar nahu, sorof, mantik, balagoh, bayan. Betul?
Betul, betul, betul. Nah, pertanyaan saya, ayat Quran mana yang bilang begitu? Nah, Bang, Al-Quran itu ya. Langsung tunjukkan saja Bang ayatnya Bang. Ayat yang berkata surat Al-Ngarang. Bahwa ayat pertama, jikalau kamu ingin paham Quran, kamu harus belajar nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan. Niscaya kamu akan mengerti Quran. Silakan. Itu bukan ayat Quran, itu alcongornya para ulama. Silakan tunjukkan satu Bang, ayat yang bilang begitu. Al-Quran itu Bang ya, maknanya itu luas. Tidak hanya dengan teksnya saja. Kenapa Mulai kita lagi. harus belajar Bang, ilmu nahwu, begini sorof, saja, dan lain enggak. sebagainya? Jangan bercerita Karena dulu. Al-Quran itu, Bang. Tunjukkan ayatnya. Bang, jangan macam gitulah. Ya, jangan macam gitu. Kalau bertanya kepada orang yang mau menjawab, jangan semacam itu. Bahwasannya ya, Begini Al-Quran Bang, itu kan untuk berbahasa menghindari Arab, kita Bang. panjang Allah lebar dan menyatakan dalam bertele-tele, Al-Quran. supaya kita tidak panjang lebar dan bertele-tele. Tidak bertele-tele. Coba tunjukkan ayat Qur'annya yang mengatakan bahwa kalau mau paham Quran harus belajar nahwu, sorof, mantik, balaghah. Silakan. Secara itu tidak ada Bang, tidak ada. Tidak Al-Quran. ada. Harus Berarti belajar. siapa Tidak yang ada, memfitnah? Berarti siapa yang memfitnah? Tapi di Al-Quran mengindikasikan bahwasannya dalam Al-Quran itu ada Qur'anan Arabian ghairu dhi iwajin. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, gitu kan? Tidak ada Al-Quran itu diturunkan tanpa bahasa Arab. Maka di dalam memahami Al-Quran tidak mungkin kita itu jauh daripada ilmu-ilmu gramatika bahasa Arab. Kalau ingin mengerti tentang Al-Quran, pertanyaan saya harus bukan itu, mengerti Bang. gramatika bahasa Arab. Oke, Gitu loh, Bang. pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya begini. Mana dalil? Apa yang memfitnah? Makanya dari itu Bang, Al-Quran itu maknanya luas. Al-Quran itu ya Mulai 6.666 ayat tidak akan menjawab semua apa yang Oke, sekarang jadi gini saja, kita ambil permasalahan. satu contoh. Kita ambil satu contoh. Bang, Quran bahasa Arab, betul? Iya betul. Oke, Isa disebut punya murid atau tidak? Oh Isa, ya punya murid. Oke, yang disebut Hawariyun, betul? Pertanyaan saya, berdasarkan ilmu agama para ulama, mantik, balaghah, nahwu, sorof, sebutkan satu namanya. Silakan. Saya belum belajar soalnya itu. Nah, tidak akan mungkin kalian bisa mendapatkan jawaban dari ulama-ulama orang Islam, apalagi yang dari foto yang ada pajang itu. Tidak bakal dapat, Bentar, Bang. Makanya abang tahu enggak? Bukan abang begitu, hafal enggak Bang. ayat-ayat surat apa dan Ayatnya ayat itu berapa sudah itu? begitu jelas letterlek. Tanya kepada para pembaca kitab sebelumnya, Bang. Inilah orang Islam ini sekarang menyombongkan diri. Quran suruh bertanya kepada ahli kitab biar tahu, malah nanyanya kepada ulama-ulama Habib. Ya mereka mana tahu, orang Muhammadnya saja suruh tanya ahli kitab, kok gimana? Menurut kitab Injil, menurut para pembaca kitab coba. sebelumnya, Nabi Isa punya 12 murid. Nama-namanya adalah misalnya Simon, Yohanan atau Yohanes. Itu nama-namanya. Nah, coba sekarang tanya ulama Islam. Sebutkan satu murid Nabi Isa. Namanya siapa? Menurut kajian ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, koprol, salto. Silakan, tunjukkan satu namanya. Oh gitu, mau itu tuh kan istilah julukan Hawariyun itu memang bukan namanya orang kan, Hawariyun itu julukan ya. Ya, itu Berarti sebuah julukan Nabi Isa memang tidak itu punya ada 12. Nabi Isa punya murid tidak? Ya, itu al-Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu nu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina min ansari ilallah man ansari ilallah. Oke. Qala al-hawariyuna. Berarti nahnu dia punya ansarullah. murid-murid tidak? Lah itu yang menolong agama Allah Oke, itu berapa di jumlah situ mereka? juga, ya disebut Jumlah mereka itu berapa?
12 Mana ayatnya orang. yang bilang 12? Oh, tidak ada ayatnya yang Dari bilang mana dapat 12. 12 itu? Itu menurut ahli tafsir dalam Al-Qur'an. Ahli memang, tafsir dapat dari mana? Al-Qur'an menggunakan istilah al-hawariyun untuk para sahabat dan pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, jumlahnya 12 orang. Ya, 12 itu dapatnya dari mana? Ya, sebentar Bang. Di sini kan kalau kita mengutip ulama, kami tahunya dari ulama ahli tafsir. Iya, ulamanya dapat dari Ibnu mana Katsir. dia? Ilmu apa yang dipakai dia untuk Ibnu mendapatkan Katsir. angka 12? Ya, sebentar Bang. Iya, Soalnya ini aku juga pertanyaan ini sabar, belum Bang. saya pelajari Penasaran juga, ini, Bang. Penasaran. Silakan. Oh iya Bang. Hmm. Ibnu Metode Katsir dalam apa tafsir- yang dipakai dalam- untuk mendapatkan angka 12 itu? juga menjelaskan al-hawariyun. Kalau saya sambil sambil mencari, saya mau tanya kepada Abang, apa arti daripada hawariyun itu? Aduh, Bang, jangan Bang, ke Abang sana juga dulu, tahu, kan? Bang. Ya, Yang biar- saya biar- tanyakan, biar angka netizen 12, tahu, Bang. Bang. Dengarkan ya. Angka Ya. 12 itu dapat dari mana? Ulama-ulama itu, para ahli tafsir, ya kan? Dapat mereka itu ilmu apa yang dipakai? Ya pasti nyolong dari Injil. Itu Bang, Oh, makanya nyolong. saya bilang, Bang, makanya Quran itu tidak akan mungkin dia bisa menjelaskan dirinya tanpa pertolongan kitab-kitab sebelumnya. Makanya Quran bilang, kalau kamu punya keraguan, kamu tidak yakin, tanya sama orang-orang membaca kitab sebelummu. Itu yang dikatakan Quran. Cuman kalian ngeyel karena kalian sudah diracuni oleh para ulama. Sementara Bukan, ulamanya Bang. sendiri ngintip di rumah, dia ngintip Injil. Inilah Al-Quran, fitnah keji para ulama. Sampean ngerti apa enggak tujuan Al-Qur'an mengatakan kul in kuntum fi syakkin. Apabila kamu ragu terhadap apa yang telah aku turunkan itu, bertanyalah kepada orang sebelum kamu. Itu adalah mengindikasikan bahwasannya Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Karena ayat-ayat semacam itu, bertantangan semacam itu bukan hanya di ayat itu saja. Di dalam Al-Quran lain, dalam surat yang lain Allah Ta'ala nyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalnahu fa'tu bi suratim min mithli fad'u syuhada'akum. Apabila kalian, ini jamak ya, kalau tadi itu kan cuma mukhatab, cuma satu orang, mufrad. Dalam bahasa Arab mufrad, ini jamak Bang. Apabila kalian itu, semua manusia ini ditantang oleh Allah, ragu terhadap kebenaran Al-Quran, fa'tu bi suratin, buatkan satu tandingan Al-Quran, satu surat saja. Tunjukkan Kan ayat. Bang Edis minta, saya akan Jangan tunjukkan bilang nggak juga. hafal Bang, gimana? Itu Bang, itu Anda salah satu korban daripada ulama-ulama Islam juga. Waduh, Coba parah tunjukin banget ayatnya. itu. Di situ kan ada tantangan untuk Ya. membuat apa? Satu surat saja. Coba baca Arabnya. Silakan. Sebentar, tak bacakan ini. Yang membuat tantangan itu sudah dibuat oleh para ulama kalian, dan ulama kalian telah menjawab tantangan itu. Wah. Dengan membuat kitab tandingan, yaitu hadis. Coba cek bahasa Arabnya. Cek bahasa Al-Quran Arabnya. itu bukan silakan. tantangan, Bang. Ya. Hadis itu bukan tantangan dari Al-Quran. Iya, Justru coba hadis buka itu Arabnya. memperjelas isi daripada Al-Quran. Coba baca Sebentar. Arabnya, Bang. Ya. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya. Bang Edis, ngerti apa enggak kalau saya baca Arabnya saja? Enggak, saya ngerti. Cuman penontonnya ya kasihan nanti. Silakan. Nah, ini lanjut ya. aja, lanjut. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Oke, ada nggak Itu di situ artinya kata-kata kan? Al-Quran? Ya. Dan artinya begini, Bang, dan bukan. apabila Di kalian Arabnya itu ada nggak kata Quran? apa?
Di mananya? Di bahasa Arab yang barusan abang baca ada nggak kata-kata Al-Quran? Nah, ini ya, secara konteksnya tidak ada, tapi ini Tidak ada ada. dalam. Ada. Ini bang. Ini lagi menunjukkan makanya fitnah faktu. dan fitnah lagi. Oke, kita baca saja Ini- ayatnya. Ayat yang ini, gini. Coba cari Bang, ayatnya, sebentar, Bang. sebentar. Ini ada bang. Ini loh bang. ada, Faktu bisuratim mim mithlih. Maka datangkanlah atau buatkanlah satu surat saja mim mislihi ini. Sudah dari dijawab oleh seumpama para daripada Al-Quran. ulama membuat bersurat-surat. Mereka Ini malah bukan membuat banyak ulama. surat-surat. Bukan Mereka- ulama-ulama Islam, bukan bang. Bukan, Artinya ulama-ulama orang yang tidak Islam orang-orang membuat pada masa banyak itu. surat-surat yang semisal Quran. Loh, Oke. Surat-surat. Coba, Bukan coba bang. sekarang saya tanya, Mim Bang. mislih. Apa arti surat? Apa arti surat? Ini bukan surat ini. Mislih itu tidak lari kepada surat bang, kepada Al-Quran. Ini marjuk domirnya. Oke, sekarang kita ambil Kenapa? ayat satu lagi. Kita ambil ayat satu lagi. Coba Ini bukakan ya. saya, Bang. Ini Oke. kembali Coba kepada bukakan mudzakkar, saya bukan gini-gini, muannas. sedikit, Bang. Sedangkan surat Coba. itu adalah Aduh, muannas. Kalau kita sama-sama ngomong ini susah. Gini, coba bukakan saya satu ayat dalam Quran yang artinya itu jika kamu memiliki kekuatan untuk membuat, kamu ajaklah jin, malaikat dan ini untuk membuat satu semisalnya. Coba bukakan ayat itu. Jika kamu orang-orang yang bisa, silakan. Kayaknya belum pernah mendengar ayat kayak gitu. Ini yang ada itu semacam Oke, ini. saya bantu ya, saya bantu. Nih, Ya. saya nggak hafal itu ayatnya. Nih ya bang ya. Ya. Masa abang nggak tahu ayat itu, teman-teman? Coba bisa nggak teman-teman dibantu saya untuk mencari ayat itu? Bentar ya. Wat musuhada akum ini min dunillahi in kuntum shodiqin. Bentar ya. Itu ada di dalam sebentar. Kita ambil saja dulu ayatnya, misalnya. Tak ambil kitabnya saya bang ya. Tunggu. Saya tunggu. Boleh. Bentar. Sabar. Ya. Yo tak kirim nomor. Aduh, coba teman-teman kalau bisa bantu ya teman-teman ya. Apa bang? Bang Edis? Yang mana bang Edis? Sebentar. Apa artinya tadi? Pokoknya ada kata-kata hadis mislihi itu, kata kuncinya itu. Hadis mislihi. Ya tidak ada bang itu hadis mislihi. Tadi itu wat musyuhada akum Ada in bang, kuntum ada. shodiqin. Ada. Coba Kata kuncinya apa itu? kata kuncinya itu hadisin mislihi itu. Kayak fasih benar bang Edis ini. Kayaknya sudah Silakan. paham Al-Quran. Saya lupa Iya, masalah tak? ayatnya itu. Saya kalau suruh nunjuk ayatnya itu kadang-kadang lupa. Ya. Coba apa itu Artinya ya? itu datangkanlah undanglah jin gitu atau masuk jin tur, gitu. iya atur ayat 34. Tur 34, silakan. Tur 34. Ayo silakan buka tur 34. Ini Atur. penonton ini mantap ini. Atur 34, Mantap, silakan. ya. Atur. Tur 34. Surat At-Tur Ya, silakan. 34. Fal ya'tu bihaditsim mithlihi in kanu shodiqin. Oke, artinya Bang. Jika saya bacakan Bang. di sini artinya ya. Saya kalau tidak Maka hendaklah kamu mendatangkan satu ayat semisalnya jika mereka termasuk orang-orang yang benar. Di dalam bahasa Arabnya dikatakan falyatu bihaditsi mislihi ingkanu sodikin. Betul? Nah, jangan langsung meninggal dulu Bang. Loh. Coba silakan. Sehat masih sehat. Silakan dibaca.
Hmm. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shodiqin. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Qur'an jika mereka orang-orang bahasa Arabnya. yang benar. Bahasa Arabnya. Falyatu bihaditsim mislih. Ada kata-kata hadis nggak di situ? Ada. Oke, berarti tantangan membuat hadis nggak? Bang, ini ya, hadis itu apa artinya, Bang? Hadis Ini yang dimaksud hadis dalam Al-Qur'an ini bukan yang dimaksud hadis di situ apa menurut ya Bang Edis? Al-Quran itu. Lah iya Bang, itu kan Bang Edis itu mau mengatakan ketika kita itu mau membuat bandingan daripada Al-Quran, buatlah hadis. Yang harus hadis itu menurut Bang Edis apa sih? Bang, ayat itu berbicara jikalau kamu termasuk orang-orang yang berilmu, buatlah hadis semisal ini. Jadi hadis semisal ini tuh ya Quran itu. Jadi tantangan untuk membuat hadis yang seperti Quran. Nah, Lah ya hadis pertanyaan, menurut pemahaman Bang Edis itu apa? Coba. hadis itu adalah perkataan, berita, statement, ucapan. Nah, Quran bilang, kamu sanggup membuat hadis yang kayak Quran ini, ucapan yang seperti Quran ini, betul? Lah iya, yang spesifik dalam ayat barusan itu maknanya yang mana itu? Yang ucapan atau apa? Ya perkataan. Hadis berarti perkataan ya? Iya. Perkataan itu maknanya kata hadis, mujmal sebentar. loh. Kata hadis di situ merujuk kepada apa? Lah, enggak menurut pemahaman Bang Edis Bukan, dulu. bukan. Ini saja biar kita jujur. Kata hadis di dalam Atur ayat 34 itu merujuk kepada Quran nggak? Lah, yang merujuk kepada isi daripada Al-Qur'an, tapi tidak semua Al-Qur'an, semua isi itu. Iya, hadis itu merujuk kepada Quran nggak? Merujuk tapi tidak keseluruhan daripada isi Oke, Al-Qur'an. nah ditantang bikin kamu kayak begini. Ternyata ulama-ulama Islam yang membuat hadis. Loh. Jadi mereka juga membuat hadis yang semisal Al-Quran. Contohnya apa? Hadis Bukhari, hadis Muslim. Contoh Nah, di dalam Quran. disitulah Loh, letak betul. kesalahan Bang Aduh. Edis di situ, Bukan Bang. salah, Bang. Bukan Makanya- salah. Itulah. Di situ letak kesalahan Loh, samanya. aduh, berat. Bang, Letak dengarkan kesalahan saya. Anda di situ Bang Edis. Bang, begini loh, Hadis yang- dimaknai hadisnya Nabi. Saya mau memang saya sengaja mau memancing Anda di Bang, situ. sekarang saya tanya. Quran berkata disuruh mengatakan perkataan yang benar. Benar, betul atau salah? Betul. Hadis yang semisal Quran yaitu hadis Bukhari mengatakan boleh berdusta, betul? Enggak, Bang. Al-Quran itu tidak ada bandingannya, Bang. Yang dimaksud hadis di sini, Bang, ya, bukan hadis yang seperti Bang Edi sebutkan seperti Oke, hadis sekarang gini Bukhari, aja lah. Gini aja. hadis Oke, Muslim. sekarang gini Bukan aja. Biar itu. enak kita. Biar enak gini aja lah. Bukan itu. Quran itu hadis atau tidak? Lah, bukan hadis itu secara Loh, definisi. ayat secara... Atur itu mengatakan apa? Surat Atur itu mengatakan bahwa Quran itu hadis. Coba Makanya dibaca. orang itu, Bang, Baca ya, Arabnya, kalau silakan. mau belajar bahasa, mau Oke, belajar silakan baca Al-Quran Arabnya, mendalam, silakan. ya, belajar gramatika bahasa Arab. Jangan Oke, cuma jangan ke situ melihat dulu, Bang. isi Itu daripada ilmu, arti dari Al-Quran. itu ilmu ngeles ulama. Coba gini Ya, aja. bukan. Bang. Itu memang aturan Oke, dalam bahasa sedikit Arab. Bang ya, sedikit Bang. Sebentar Coba, dulu ya. Coba Abang Hadis buka yang Atur, dimaksud Bang. hadis dalam ayat ini, Bang, ya. Atur 34 tadi, Bang. Coba Atur Iya. 34 tadi baca Arabnya. Baca Arabnya. Nah, Bang, makanya dalam Al-Quran satu kata itu maknanya tidak sama. Ya sudah, Tergantung coba silakan daripada baca Arabnya dulu. susunan kata. Baca Arabnya dulu. Di sini, Baca Bang. Arabnya Oke. dulu. Oke, saya mau baca ya. Hmm. Fal ya'tu bi haditsim mim mithlih in kanu shodiqin. Artinya, Bang, ya. Oke, coba sebelum ke saya situ. artikan dulu. Sebentar. Sebelum ke situ, kata hadis itu merujuk kepada Ya. apa itu? Di sini, Bang, yang dimaksud hadis bi hadisin ini bukan hadis seperti halnya Bukhari, Iya, Muslim, merujuk bukan. kepada siapa itu? Hadis itu merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Itu hadis Al-Quran. Berarti merujuk hadis kepada itu, Quran Bang. nggak? Merujuk kepada Loh. Quran nggak? Merujuk tapi tidak keseluruhan isi dari Oke, Al-Quran. kalau Bang. merujuk kepada Quran, berarti hadis di situ adalah Quran, betul? Lah. Iya, isi kandungan Iya, cerita. hadis di situ adalah Quran dan kalian membuat hadis tandingan semisal Quran, namanya hadis Bukhari. Bukan tandingan, Oh, Bang. iya Ini tandingan adalah lah tantangan. karena berbeda. Bang.
Ini itu tantangan namanya kepada orang-orang yang tidak tandingan, beriman kepada saudara. Al-Quran, Bang. Ya itu kan menurut Anda tandingan, Loh, tapi menurut versi yang betul. benar itu bukan. Bukan Oke tandingan lah, Bang, itu, Bang. karena saya mau bekerja, ya saya harus Lah. mengantar. Saya mohon maaf. Nanti Wes, kita Bang lanjut Edis lagi, tidak Bang, ya. mampu kalau melayani orang-orang Islam yang berilmu, Bang Edis. Bukan, Cuma Bang, kalau karena saya pengen mau diturunkan berangkat nanti. bekerja. Astaga. Nah, ya silakan saya mau berangkat bekerja, kerja wes. betulan, Bang. Berarti Anda kalah diskusi dengan saya saat ini. Bukan, Bang, saya mau berangkat. Astaga, fitnah. Ya, wes, silakan yang bekerja, wes. Saya tak nyata. turun, wes. Jangan memfitnah. Nah, tidak fitnah, ini bukti Anda mau ngeles, Anda tidak Bang, paham betulan tentang saya Islam, mau Anda berangkat, sok Bang. Tadi mau sudah saya belajar. bilang, sebelum Mau. saya live, Bang, sebelum saya live tadi saya Apa? bilang, saya hari ini berangkat live sebentar. Ya wis, Karena- silakan. Berarti Oke. intinya Bang Edis ini apa yang dinarasikan itu semuanya dusta. Kok Anda tidak dusta, paham tentang Astaga. Islam, tapi sok-sokan mengerti tentang Islam Bang, gitu loh. bukan dusta. Lah, Saya buktinya mau Anda berangkat mengartikan kerja hadis di situ dulu. adalah Astagfirullah. Bang, mengatakan itu adalah tandingan seperti Bukhari dan Muslim, lu bukan betul. itu. Oke. Di situ Makanya kan dalam tertulis, bahasa kayanya Bang, di bahasa situ Arab, di situ tertulis hadis pentingnya nggak? orang itu belajar bahasa Arab kayak gitu Bang Edis. Sebentar, Ya. di situ tertulis kata hadis nggak? Nah, yang dimaksud hadis itu tidak setara dengan Al-Bukhari dengan Muslim, bukan Bang Edis. Enggak, bukan. Di situ Salah kata Anda. hadis itu merujuk kepada Quran, betul? Aduh, sampean merujuk tapi bukan hadis seperti Bukhari Muslim Bang Edis gitu loh. Iya, yang membuat hadis semisal Quran itu adalah ahli kitab Bukan orang-orang Islam Bang Edis, para bukan Bang Edis. Al-Quran itu tidak ada bandingannya Bang Edis. Fal Aduh, yad'u Bang, saya mau berangkat syuhada'akum, dulu. itu Al-Quran menantang Bang, saya mau Edis. berangkat tuh. Tuh, saya mau Ya, berangkat. silakan berangkat. Oke, saya berangkat dulu. Semoga Kita sambung hati-hati lagi Bang di Edis ya. kesempatan Hati-hati berikutnya. Bang Edis ya. Oke, baik, saya turunkan Hati-hati, ya. selamat malam. Selamat malam. Ya, Anda ya, saat oke. ini KU ya. KU.